Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran hasana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan ini kita bersama-sama dapat menunaikan kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat Jumat. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat kepada kita semua. Salawat dan salam terlimpah curahkan kepada sosok manusia yang mulia, manis tutur katanya, luhur budi pekertinya, yang paling sakinah rumah tangganya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian kami muliakan, kami berwasiat, marilah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu menjalani dari segala perintahnya serta menjauhi dari segala larangan-larangannya. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini kita masih berada di tahun baru Masehi, yaitu tahun baru 2021, yang dimana pada kesempatan ini hendaknya kita bersama-sama saling mengingatkan diri kita untuk selalu maju dalam berbagai hal. Kalau kita tengok dari firman Allah dalam surah Al-Hasr ayat 18 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan dalam setiap diri apa yang Anda kerjakan untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Kalau kita lihat yang dimasuk lighad di situ adalah ke depan apa yang kita kerjakan. Hari yang sekarang harus lebih baik dari yang kemarin. Di mana prinsip-prinsip yang kita lakukan harus demikian. Oleh karena itu, pada kesempatan ini marilah bersama-sama bahwa kita mengerjakan perintah Allah tentunya harus lebih baik dari yang kemarin. Kinerja kita juga, kerjaan kita juga, yang lain-lainnya harus lebih baik dari hari-hari yang kemarin. Kalau kita lihat dalam surah, ya, dalam beberapa surah banyak sekali peringatan-peringatan, ya. Surah yang kita hafal banget, ya, itu adalah yang bunyinya bahkan kalau anak-anak sekolah keluar atau yang lain dibaca buat doa kita, yaitu wal as, demi masa, demi waktu. Bahkan waktu sampai 6 diperingatkan oleh Allah. Bahkan Allah bersumpah dari waktu itu. Kita ambil yang satu saja ini. Kenapa demikian? Waktu itu demi masa. Ada patah mengatakan al waktu kasaif ilam taktahu kotoaka. Apa artinya? Waktu itu bagaikan pedang. Bila kita tidak pergunakan waktu itu dengan baik, maka waktu itu akan memotong-motong kita. Nah, pada kesempatan inilah
kalau kita lihat waktu tersebut yang paling singkatnya ada 3 di antaranya bagi kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Pertama, waktu kita untuk bekerja. Orang kadang-kala nggak tahu siang, nggak tahu malam, kerja terus. Hidupnya untuk kerja, tidak ada untuk ibadah, tidak untuk yang lain-lainnya. Ini salah. Hendaklah kita kerja, ada konsep-konsepnya, ada waktu-waktunya, di mana 3 waktu tersebut, waktu bekerja kita mungkin dari pagi sampai sore. Itu lakukanlah dengan sebaik-baiknya. Dengan konsep hadis Rasulullah SAW, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamgoda. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kau akan hidup selama-lamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati esok. Perhatikan itu. Ini kadang-kala ada orang yang waktunya kerja, waktunya ibadah, antara ibadah sama. Wa may yurid sawabad dunya nutihi minha wa may yurid sawabal akhirati nuti minha. Barang siapa yang ingin mendapatkan bagian dunia, Allah berikan. Dan barang siapa yang ingin mendapatkan bagian akhirat juga Allah berikan. Konsep kerja. Jadi kerja yang sekarang, kalau kemarin kita kerjanya mungkin hanya biasa-biasa saja, tapi pada kesempatan sekarang lebih baik dari kemarin, sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Lalu waktu untuk istirahat, Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan waktu istirahat untuk kita, untuk tidur. Manusia sehat dengan tidur, tapi tidur yang pas buat dirinya, sehingga dapat menjalani aktivitas yang lain-lain dengan baik. Jadi Allah kasih waktunya tidur, dan ketika sepertiga malam kita diperintahkan suruh bangun untuk melaksanakan qiyamul lail, untuk dekat kepada Allah. Bahkan orang-orang yang belum dekat kepada Allah, kita sudah dekat duluan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita kadang-kala orang bangun untuk berdoa kepada Allah, kita belum berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih diperhatikan. Lalu ibadah kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala dari waktu yang kita lakukan tersebut adalah yaitu waktu ibadah. Di antaranya adalah kalau kita ukur sholat kita dari zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, kalau kita plot dalam waktu-waktu tersebut, misalnya 1 kali sholat 15 menit, 15 kali 5 berarti baru 75 menit. Belum dengan doa, belum dengan mengikuti taklim pengajian 3 kali misalnya, hanya 1 jam baru 3 jam. Kalau 1 harinya 1 jam baru 1 jam 75 menit, atau 2 jam 15. Masih banyak kan yang belum. Nah, dibagi 3 itu, yang paling banyak adalah untuk kita menikmati, untuk perut kita, untuk batoniah kita, di antara yang lain-lain. Oleh karena itu pada kesempatan ini, semuanya kita lakukan dengan baik, niscaya akan terjadi yang baik buat kita. Amaliah kita sehari-hari dapat bermanfaat buat kita dan keluarga kita. Oleh karena itu, kalau orang-orang yang dapat mempergunakan waktu, tidak bisa kita lihat dari hasil 1 sampai akhir, nanti hasilnya dengan baik. Sekarang memang kita menanam, di akhirat nanti kita akan memetik hasil daripada perbuatan kita semasa kita di dunia. Oleh karena itu, hidup ini memang ada aturannya, ada yang mengatur, kita yang menjalankan, tapi Allah yang mengaturnya, yang punya. Maka dari itu, manusia adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia yang paling baik dikatakan dalam memelihara waktu tersebut adalah khairun nas man tala umruhu hasuna amaluhu wa sa'an nas man tala umruhu sa'amaluhu. Sebaik-baik orang adalah yang panjang umurnya, baik pekerjaannya. Dan sejelek-jelek orang adalah yang panjang umurnya, jelek pekerjaannya. Hadirin jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pada kesempatan ini, di tahun baru yang dikatakan banyak hal-hal yang kita lalui, banyak ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita, jadikanlah ujian ini adalah didasari dengan kesabaran karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada terusan ayat tadi, ya, illal ladzina amanu wal 'asri innal insana lafi khusr, ya.
Demi masa sebagai manusia dalam keadaan rugi. Nah, ada pengecualian di situ. Illa. Ya, ada 3 di situ. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Ini kita sudah hafal banget. Bagaimana tinggal mengaplikasikannya aja nilai-nilai yang kita lakukan. Yang pertama ada dikatakan amanu. Bentuk keimanan kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala ketika menghadapi ujian seperti sekarang ini. Ada yang rasanya takut datang COVID-19 ini, namanya bagus COVID-19, tapi ada yang mencekam pada diri seorang. Buat kita orang yang beriman tidak takut dan tidak terlalu berani, biasa saja. Karena ada yang mengatur Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita menjalankan perintah. Ya, apa yang diperintahkan oleh pemerintah jalankan. Kenapa? Karena ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah dikatakan walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfus wath thamarat wa basyirus sabirin. Yang artinya, dan hendaklah kami berikan ujian kepada kamu, yaitu sedikit ketakutan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berilah kabar gembira terhadap orang-orang yang bersabar. Artinya apa? Allah memberikan ujian begitu banyak kepada kita. Zaman sekarang ini ada yang takutnya kelaparan? Tidak takut, ada Allah Subhanahu wa taala. Ada saudara yang sakit dan meninggal dunia, itu adalah sebagai teguran, sebagai peringatan buat kita. Semua manusia akan mati. Kita tidak takut. Kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ dikatakan berilah kabar gembira terhadap orang-orang yang bersabar. Kita sabar aja. Karena innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama-sama orang yang bersabar. Nah, kata-kata amanu, orang yang beriman adalah orang-orang yang beruntung kepada Allah. Orang beriman cuma tidak mengatakan saya orang beriman. Memang benar. Bisa saja kita mengatakan beriman. Tapi iman kita benarnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sebagai contoh mengatakan bahwa saya bersaudara dengan orang yang hebat, orang yang kuat, misalnya Pak Presiden atau Pak Menteri. Bisa kita mengatakan begitu, namun Pak Presiden atau Pak Menteri mengaku kan dengan saudara kita. Itu sebagai contoh. Sama juga orang yang mengatakan beriman kepada Allah, namun Allah mengakui apa? Tidak iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita betah duduk di masjid bertaklim? Sudahkah kita menjadi seorang membantu saudara-saudara yang kelaparan? Sudahkah dapat melihat saudara-saudara yang miskin yang di sana di sini, yang kita makan daging di sana masih banyak yang tidak makan? Itulah kepedulian orang-orang yang beriman. Lalu yang berikutnya adalah yang kedua, wa amilus sholihat. Amal soleh bentuknya, artinya amal soleh adalah amal-amal atau perbuatan yang baik, perbuatan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita gabungkan amal soleh itu sangat luar biasa banyaknya. Yang menjalankan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, sholatnya sudah baik atau tidak dalam satu hari dikerjakan. Hatinya masih ada yang hasad atau tidak kepada tetangganya. Sesama tetangga masih berantem atau tidak. Sama saudara masih berbuat baku hantam dan lain sebagainya. Nauzubillah. Nah, kita dikatakan bahwa pada kesempatan ini, di bulan ini, di tahun ini kita harus lebih baik. Dalam sebuah hadis Rasul itu dikatakan, hendaklah kita menjadi orang yang waginaka qabla fakrik. Masa kaya mesti berkata masih kejar kebaikan-kebaikan itu supaya bisa menjadi amal soleh buat kita. Kita beramal di masjid, kita beramal di tempat-tempat yang membutuhkan bantuan kita. Itulah harus dikatakan amal soleh. Banyak amal soleh. Bahkan orang-orang yang tidak punya uang, amal soleh gampang. Di mana saja bisa ditempatkan untuk amal soleh. Berzikir saja amal soleh, baca Quran amal soleh, semua. Tidak ada yang tidak baik, tergantung bagaimana kita menempatkan amal soleh itu. Bagi orang yang punya harta, silakan beramal soleh dengan hartanya. Orang yang punya ilmu, silakan beramal soleh dengan ilmunya. Orang yang punya halaman luas tanah yang baik, silakan beramal soleh dengan tanahnya. Siapa yang orang banyak punya beras dan lain sebagainya, pada kesempatan ini silakan beramal soleh dengan beras dan lain sebagainya. Inilah bentuk-bentuk amal soleh yang dilakukan oleh kita sehingga kita mendapatkan
karunia berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah yang ketiga dari ayat tadi. Ya. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ini kelihatannya ayat ini cuma hanya beberapa kalimat, tapi banyak sekali masih dilakukan. Wa tawassaw bis sabr. Saling nasihat menasihati dalam kebaikan serta saling nasihat dalam kesabaran. Bentuknya apa? Kalau kita lihat sekarang banyak saudara-saudara kita yang terutama anak remaja yang masih tawuran antara wilayah, antara kampung, antara daerah. Ini yang na'udzubillah, semua na'udzubillah tidak boleh terjadi. Antar pelajar tawuran, na'udzubillah. Umat muslim tidak demikian. Kita adalah rahmatan lil alamin, diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allah menurunkan ayat Al-Quran yang dikatakan 30 juz, yang ayatnya 6.666 ayat, yang akhlak Rasulullah SAW. Rasulullah menumpahkan kepada umatnya agar umatnya mengamalkan ayat-ayat tersebut. Sudahkah kita berbuat demikian? Kalau kita berbuat demikian, malu kita di hadapan Allah dan Rasulnya. Kadang-kala ada juga antara golongan-golongan, antara lembaga segala macam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hendaknya kita saling arif dan bijaksana kepada sesama saudara-saudara kita. Tidak boleh ada yang melontarkan kata yang kurang baik, bahkan ucapkanlah walinin dengan kelembutan dalam hati kita. Jadi apa yang tersirat dalam diri kita, kebaikan kita ini adalah merupakan itu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Maka dari itu kesabaran itulah yang memberikan kebahagiaan buat manusia. Oleh karena itu carilah nilai kesabaran. Pepatah mengatakan as-sabru kasibrin murran muzawaqatihi walakin awaqibu aslan min al. Sabar itu memang seperti jadang, pahit dicernanya tetapi akhirnya lebih manis daripada madu. Artinya orang yang bersabar selalu kepada Allah Subhanahu wa taala akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan yang lebih baik daripada itu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan pada tahun ini mudah-mudahan walaupun kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai ujian, siapakah yang memberikan ujian? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun siapa orang yang mengantarkan segala macamnya, tapi kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bi'amalis shalihat wa nahana 'anis sayyi'at wa khairil bariyat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa 'anil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wa qarabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi bil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azima yazkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa rizqullahi akbar. Aqimis shalah.